Kisah ini dibuat karena terinspirasi dengan kisah nyata. Risma, seorang pendaki asal Surajaya yang hilang di Gunung Mertalu. Malam itu Risma, Ria, Tano, Nana, dan Tuto sedang nongkrong bersama di suatu tongkrongan dekat rumahnya. Mereka berlima adalah teman sekolah yang sudah lama tidak bertemu. Risma dan Ria bekerja di dalam satu perusahaan di daerah Jawa Utara. Sedangkan Tano, Nana dan Tuto bekerja di perusahaan yang berbeda dengan kota yang berbeda. Saat liburan tiba, mereka mengadakan pertemuan atau reuni yang diadakan di suatu kafe. Mereka sangat gembira pada saat itu karena dengan reuni mereka bisa melepaskan rindu. Tak terasa sudah larut malam. Mereka masih bercanda di dalam kafe sampai akhirnya di dalam kafe hanya ada mereka berlima. Dan karena hari sudah sangat larut malam, penjaga kafe dengan sopan meminta mereka segera pulang. Dengan senang hati mereka membayar semua makanan dan minuman yang mereka pesan, lalu keluar dari kafe. Risma dan Ria rumahnya tidak jauh dari kafe. Mereka berboncengan karena kebetulan rumah Risma melewati rumah Ria. Tano berkendara sendiri dan rumahnya juga tidak begitu jauh. Tuto kebetulan kos di daerah sana karena memang perusahaan tempat dia bekerja berada di daerah sana dekat dengan kafe. Namun pada saat itu, Nana bingung karena rumahnya yang sangat jauh membuatnya tidak berani pulang sendirian. Ketiga teman seudah beranjak pulang. Tinggal Nana dan Tito yang masih berbincang di depan kafe. Ketika Tito hendak pergi, "Nana, Tito," kata si Nana kepada Tito. Tito menolehnya, "Nana, agak bingung, aku ikut sama kamu ya. Aku takut pulang sendiri." "Tapi saya kos, loh." "Bahaya," kata Tito. "Tolonglah tuh. Atau kamu antar aku pulang," kata Nana sambil tersenyum. "Aduh YWD deh, kamu nginep. Nanti saya yang tidurnya di luar aja. Kamu ngikutin dari belakang ya." Akhirnya Nana nginep di kosan Tito. Nana, karena sudah sangat mengantuk langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur di dalam kosan Tito. Dan tidak selang waktu lama, Nana tertidur dengan pakaian dalam yang sedikit terlihat. Tito menghela nafas dan menelan ludah. Pikiran Tito kemana-mana. Tubuh Tito gemetar melihat tubuh Nana yang telentang di kasurnya. Tito dibingungkan berkali-kali. Pikirannya sudah tersumbat dengan angan-angannya sendiri karena ulang si Nana. Tito tak tahu harus bagaimana karena dia juga merasa menjadi laki-laki dewasa. Tito berkali-kali berpikiran iya atau tidak karena dia merasa mendapatkan kesempatan emas oleh Nana. Wajahnya yang lumayan cantik, tinggi badan ideal, tubuh yang menawan membuat Tito tak tahan lagi dengan ini semua. Dan dengan pikiran yang panjang akhirnya Tito melepaskan bajunya dan hanya mengenakan celana kolor pendek saja. Saat itu Tito masih berada di depan pintu kos karena melihat sekitar kos dan menunggu lingkungan kos sepi. Barulah saat sepi, Tito masuk ke kamar kos untuk mengambil kunci motor Nana dan memarkirkan motor Nana di depan kamar kos. Karena kebetulan tempat kos yang ditempati Tito, parkiran berada di depan kamar masing-masing kamar kos. Tito kemudian memarkirkan motor Nana dan mengunci ganda, begitu juga dengan motor Tito. Kemudian Tito segera menutup pintu kos dari luar dan beranjak menuju musola yang berada di lingkungan kos. Dia sadar bahwa dirinya dan Nana sudah berteman lama dan tidak mungkin melakukannya meskipun dapat kesempatan. Paginya, Tito bangun kesiangan dan Nana membangunkannya di musola. Bak suami istri, Nana menyediakan kopi hangat untuk Tito sebagai rasa terima kasih untuk Tito yang sudah memberikan tumpangan tidur untuknya. Tito juga merasa sangat berterima kasih karena Nana sudah melayaninya membuatkan kopi dan memberikan roti. Mereka berbincang-bincang panjang, dan berencana untuk merayakan liburan mereka dengan naik gunung. Tito menelpon teman lain dan mereka menyetujuinya. Mereka membuat jadwal yang matang untuk keberangkatan mendaki gunung. Tiba saatnya mereka akan berangkat mendaki gunung, mereka start dari kosan Tito. Dengan perbekalan yang sudah disiapkan, mereka berangkat naik motor menuju gunung yang mereka tuju. Seperti biasa, Risma berboncengan dengan Ria, Tano sendirian dan Nana berboncengan dengan Tito. Tujuan mereka adalah Gunung Mertalu, yaitu sebuah gunung fiktif yang tingginya 3.555 mdpl.
Memiliki beberapa pantangan, salah satunya adalah, seorang wanita yang sedang haid tidak boleh naik ke gunung itu. Gunung ini juga memiliki beberapa akses jalan untuk menuju puncak. Dan setiap akses, memiliki trek berbeda-beda juga. Dari yang paling mudah hingga yang paling susah dan panjang. Mereka memutuskan untuk melewati trek yang paling susah untuk memacu adrenalin. Mereka berangkat sore, sampai di posko sudah larut malam. Risma tidak bercerita bahwa dia sedang datang bulan. Risma yang mengetahui pantangan tersebut nekat menyembunyikan hal itu karena Risma tergolong orang yang kurang percaya dengan hal itu. Mereka tiba di posko dan segera membeli karcis untuk naik Gunung Mertalu. Sebelum berjalan, mereka berdoa terlebih dulu di halaman parkir posko. Kebetulan jalur itu adalah jalur yang jarang dilewati pendaki karena medan yang ekstrim. Saat itu hanya ada mereka berlima dan 3 pendaki yang sudah dahulu berjalan naik. Seakan merasakan firasat yang tidak baik, Risma melihat bukit yang ada di depan posko sangat tinggi dan mengira tidak akan bisa dilalui. Risma menyenggol Ria dan berbisik, SST. Lihat deh. Kayaknya tidak mungkin naik sampai sana, sambil menunjuk bukit itu. Itu masih belum tinggi banget, di sana masih ada yang paling ekstrim, sambil bercandaan dan meyakinkan Risma. Mereka berjalan pelan sambil bernyanyi untuk kesenangan. Saat ini Risma hanya terdiam dan berada di tengah. Ria yang heran sama si Risma, meminta untuk beristirahat sejenak di bawah pohon cemara yang besar dengan akar yang menyembul keluar. Teman-teman, berhenti dulu yuk. Kate nih, padahal belum nyampe di pos pertama. Tapi si Risma sudah nampak sangat capek di wajahnya. Tapi karena yang lain masih belum pada capek dan masih semangat-semangatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan si Risma dan Ria di bawah pohon tersebut. Ria dan Risma pun duduk bersama dan berbincang-bincang. Si Ria menanyakan kepada Risma kenapa mukamu begitu berbeda. Tapi Risma hanya menjawab entah. Beberapa menit berlalu, Ria yang sedang mengamati pemandangan sekitar dan sesekali meneguk minuman, tak menyadari dengan rasa kaget Risma yang seketika melihat sosok orang tua yang ada di sampingnya. Seketika itu nafas Risma terengah-engah dan membuat Ria semakin heran. Risma, kamu kenapa? Dengan sedikit nada teriak, Ria bertanya kepada Risma. Dan dengan sangat gugup dan terbata-bata, Risma menjawab, sebaiknya kita lanjut aja deh. Mereka melanjutkan perjalanan mereka pelan, elan dan terpisah sangat jauh dengan teman-temannya yang bertiga. Sambil bercerita-cerita, Risma menceritakan kejadian yang dialaminya ketika di bawah pohon cemara tadi. Dari situ Ria curiga kepada Risma karena ingat dengan mitos yang ada di gunung ini. Tahu nggak dengan mitos di gunung ini? Kata Ria. Emang apa? Risma menjawab. Kamu tahu apa enggak? Si Ria dengan nada agak tinggi. Ya aku tahu. Tapi kan cuma mitos, kata si Risma. Kemudian Ria menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada sedikit marah. Ya meskipun cuma mitos, setidaknya kita jujur dan hati-hatilah. Kamu lagi dapat. Dan muka yang agak takut, Risma mengakuinya dan meminta maaf. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang seorang kakek tua yang menghampiri mereka dan berkata, "Kamu pulang saja," sentak orang tua itu kepada Risma yang membuat mereka langsung lari terbirit-birit. Mereka berhenti lagi karena rasa sangat capek setelah berlari dan Ria berkata, "Kayaknya kita turun aja deh." "Aduh, kita udah hampir sampai di pos 2 loh." Masak ia, turun, namun seketika itu juga Risma tiba-tiba hilang kesadaran dan berteriak histeris. Ria yang merasa takut segera berlari mengejar rombongan yang kebetulan masih istirahat di pertengahan antara pos 2 dan 3. Akhirnya Ria melihat rombongan dan segera berteriak. "Tano! Nana! Tuno!" Tunggu, sontak mereka bertiga segera berlari menemui Ria yang nampak ketakutan. "Risma mana?" tanya Nana kepada Ria dengan nada panik dan cemas. Risma masih di bawah. Dia kesurupan, dengan nada terengah-engah karena kecapean. Dan akhirnya mereka memilih turun dan tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mencari keberadaan Risma. Mereka kembali ke pos 2, berteriak memanggil namanya namun tidak ada jawaban sama sekali.
Kemudian dia menyusuri jejak yang sebelumnya mereka berjalan, dan sesekali mereka beristirahat. Tito menemukan tanda-tanda jejak si Risma, yaitu tas dan tongkat Risma yang tergeletak di bawah pohon cemara yang tadinya mereka pakai beristirahat. Tito mendekati tas tersebut dan melihat-lihat di sekitar. Kemudian Tito menemukan jalan setapak dan mengikuti jalan tersebut. Mereka terus mengikuti jalan setapak itu yang ternyata menuju sebuah telaga. Namun sampai di telaga pun mereka tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan Risma di sana. Tidak terasa jam sudah menunjuk pukul 3 pagi, rasa lelah merasuki mereka berempat. Mereka masih terus berjalan dan berteriak memanggil Risma di sepanjang jalan. Sampai saatnya azan subuh terdengar jelas tanda hari sudah mulai pagi. Mereka sampai tak sadar bahwa mereka sudah dekat dengan desa yang paling atas yang berada di gunung tersebut. Lalu mereka turun melewati jalan setapak dan meminta bantuan warga. Mereka berempat nampak pucat dan sangat kelelahan karena semalam tidak tidur. Warga meminta mereka untuk beristirahat, dan warga akan mencari teman mereka yang hilang. Sebelumnya, mereka menjelaskan semuanya sebelum kejadian. Warga pun menduga ada yang janggal dengan temannya sehingga dia hilang kesadaran yang kemudian dia berpisah dari rombongan. Warga kemudian menghubungi tim SAR terdekat untuk meminta bantuan. Warga dan tim SAR segera menuju pencarian korban hilang. Warga desa tersebut bukanlah desa tempat posko yang mereka lewati melainkan desa lain. Mereka tanpa sengaja dan tanpa sadar sampai di desa itu karena fokus dengan pencariannya terhadap Risma. Pencarian berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Pencarian ditelusuri sepanjang jalan dan seluas gunung. Mereka pun tidak menemukannya dan memutuskan untuk menghentikan pencarian. Berbagai informasi mengatakan, mungkin Risma tenggelam di dalam telaga dan sebagian mengatakan Risma diterkam macan hutan gunung.